Bayangkan sebuah tim yang dipenuhi oleh bintang kelas dunia, pemain-pemain terbaik di liga top Eropa, nama-nama besar yang selalu jadi sorotan. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, dan masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Mereka bukan hanya talenta luar biasa, tetapi juga dianggap sebagai generasi terbaik yang pernah dimiliki Belgia. Tapi ada satu masalah, mereka tidak pernah memenangkan apapun. Dari kejuaraan Euro hingga Piala Dunia, mereka selalu masuk turnamen sebagai salah satu favorit. Namun setiap kali momen besar tiba, mereka selalu gagal. Apa yang sebenarnya salah? Apakah ini soal ego pemain, taktik yang salah, atau justru mereka tidak pernah benar-benar sehebat yang kita kira? Inilah kisah tentang generasi emas Belgia, bagaimana mereka tumbuh, bersinar, dan pada akhirnya jatuh tanpa satupun trofi utama. Tonton sampai habis, karena ceritanya lebih dramatis dari yang kalian kira. Pada tahun 2008, Manchester City bukanlah klub yang dipandang sebagai kekuatan besar di sepak bola Inggris. Selama hampir setengah abad, mereka belum pernah memenangkan satupun trofi. Klub sangat ingin berubah dan percaya bahwa segalanya harus dimulai dengan membangun lini pertahanan yang solid. Namun ketika mereka merekrut seorang bek tengah asal Belgia berusia 22 tahun yang bermain di Bundesliga dengan harga 10 juta pound sterling, para penggemar merasa kecewa. Mereka mempertanyakan keputusan klub untuk mengeluarkan dana sebesar itu bagi seorang pemain yang dianggap kurang dikenal, berasal dari negara dengan sejarah sepak bola yang tidak begitu mengesankan. Belgia bahkan hanya mampu lolos ke satu turnamen Euro dalam 25 tahun terakhir dan gagal tampil di Piala Dunia sebelumnya. Yang tidak mereka ketahui, bek yang dimaksud adalah Vincent Kompany. Dalam beberapa tahun berikutnya, Kompany menjadi ikon Manchester City, memimpin klub menuju era kejayaan dan bahkan mendapatkan penghargaan berupa patung di luar Stadion Etihad. Ia menjadi pionir dalam kebangkitan pemain Belgia di Liga Premier, membuka jalan bagi generasi emas sepak bola negaranya. Dari penjaga gawang hingga bek, gelandang bertahan hingga playmaker, serta barisan penyerang yang tajam, Belgia memiliki skuad yang hampir sempurna. Namun ketika momen paling penting tiba, generasi emas Belgia selalu gagal memenuhi ekspektasi. Meskipun mereka memiliki bakat luar biasa dan dianggap sebagai calon juara, mereka tidak pernah mampu meraih pencapaian sejauh yang diharapkan banyak orang. Kisah mereka menjadi bukti bahwa bakat saja tidak cukup. Dibutuhkan mentalitas juara dan keberuntungan untuk mencapai kejayaan di panggung sepak bola dunia. Sebenarnya mungkin hanya ada satu momen di mana mereka hampir mencapai potensi maksimal mereka. Namun ternyata perjalanan mereka berakhir seperti kekecewaan besar. Yang paling menyedihkan adalah kegagalan ini seringkali bukan karena keterampilan sepak bola mereka, tetapi karena masalah di luar lapangan yang menghambat mereka untuk bermain dengan kemampuan terbaik mereka. Untuk memahami lebih dalam kekecewaan generasi emas Belgia, kita perlu melihat sedikit sejarah negara ini. Secara geografis, Belgia dikelilingi oleh negara-negara sepak bola hebat seperti Prancis, Belanda, dan juga Jerman. Meskipun perbatasan dengan negara-negara dengan tradisi sepak bola yang kuat, Belgia sendiri tidak pernah benar-benar menjadi kekuatan utama dalam sepak bola dunia. Satu-satunya periode di mana Belgia tampil cukup baik adalah pada era 1980-an. Mereka berhasil mencapai final Euro 1980 dan finish sebagai runner-up. Sebelumnya dalam 24 tahun terakhir, mereka hanya berhasil lolos ke satu Piala Dunia. Dalam ajang Euro, meskipun mereka sempat meraih peringkat ketiga pada tahun 1972, mereka hanya mampu lolos ke satu turnamen dalam 2 dekade terakhir sebelum generasi emas muncul. Jadi ketika melihat generasi emas Belgia di tahun 2010-an, tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah kumpulan pemain terbaik dalam sejarah sepak bola negara tersebut. Semuanya berawal pada tahun 2000-an ketika Asosiasi Sepak Bola Belgia mulai menyadari adanya penurunan prestasi. Setelah gagal lolos ke Euro 2004,
Mereka memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran dalam masa depan sepak bola nasional dan memperbaiki infrastruktur sepak bola negara ini. Investasi tersebut bertujuan memastikan bahwa pemain muda mendapatkan tingkat pengembangan tertinggi sejak usia dini. Klub-klub seperti Anderlecht, Standard Liège, dan Genk menjadi pusat pengembangan pemain berbakat. Klub-klub ini berinvestasi besar dalam akademi mereka, menciptakan tempat berkembang bagi pemain muda yang pada akhirnya menjadi tulang punggung tim nasional Belgia. Anderlecht melahirkan pemain-pemain seperti Vincent Kompany dan Romelu Lukaku. Standard Liège menghasilkan bakat seperti Axel Witsel dan Marouane Fellaini. Sementara itu, Genk mengembangkan pemain seperti Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois. Dekade 2010-an menjadi masa kebangkitan Belgia dan ketidakjelasan menuju panggung sepak bola dunia dengan masuknya banyak talenta luar biasa. Romelu Lukaku pindah ke Liga Premier pada usia 18 tahun, sementara Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois sudah dipantau oleh Chelsea sejak awal karir mereka. Bahkan Eden Hazard berkembang pesat di Lille sebelum akhirnya hijrah ke Chelsea. Perlahan tapi pasti, pemain Belgia mulai masuk ke klub-klub besar di Liga Top Eropa, mengangkat nama negara mereka di kancah sepak bola dunia. Salah satu pemain yang tidak bisa disangkal sebagai wajah sepak bola Belgia selama bertahun-tahun adalah Eden Hazard. Ia adalah titik tumbuh kreatif tim dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemain yang mempunyai bakat alami di generasinya. Visi, dribbling, dan kemampuannya dalam membuka pertahanan lawan menjadikannya senjata utama Belgia di lini serang. Sebagai mantan pemain terbaik Liga Premier dan mantan playmaker terbaik Liga Premier, ia adalah pesulap dengan bola di kakinya. Di masa jayanya, kemampuan dribbling Hazard sering dibandingkan dengan Neymar atau bahkan Lionel Messi. Kontrol bolanya yang luar biasa, dribbling memukau, dan kemampuannya untuk menembus pertahanan lawan membuatnya menjadi pemain nomor 1 dalam skuad Belgia. Sementara itu, Kevin De Bruyne adalah jantung lini tengah Belgia. Kemampuannya dalam mengatur tempo permainan, visi luar biasa, serta keahlian teknisnya menjadikannya salah satu playmaker terbaik dunia. Umpan-umpannya yang tajam dan kemampuannya untuk menciptakan peluang bagi rekan setimnya membuatnya semakin diakui di akhir 2010-an. Tahun demi tahun, De Bruyne terus mendapatkan pengakuan sebagai salah satu gelandang yang terbaik di dunia sepak bola. Kemudian ada Romelu Lukaku. Dalam beberapa tahun terakhir, ia memang sering menjadi bahan meme, tetapi di masa mudanya dan saat berada di puncak performa, ia adalah seorang pencetak gol yang kuat dan produktif. Fisiknya luar biasa, kecepatan, serta naluri mencetak gol menjadikannya titik fokus serangan Belgia. Tidak mengherankan jika ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi tim nasional Belgia. Lukaku bahkan pernah dinobatkan sebagai pemain terbaik Serie A. Di bawah Mister, Belgia memiliki Thibaut Courtois, salah satu penjaga gawang terbaik dalam generasinya. Dengan tinggi 2 meter, refleks kilat, dan ketenangan di bawah tekanan, ia menjadi tembok kokoh di gawang Belgia. Karirnya yang gemilang membawanya ke klub-klub besar seperti Atletico Madrid, Chelsea, dan kini Real Madrid. Bahkan di masa mudanya, Courtois sudah dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di setiap liga tempat ia bermain. Ia selalu lebih percaya diri ketika lini belakangnya dijaga oleh sosok seperti Vincent Kompany. Vincent Kompany adalah pemimpin pertahanan Belgia yang tak tergantikan selama lebih dari 1 dekade. Dengan kehadiran yang berwibawa, baik secara fisik maupun mental, kepemimpinannya memainkan peran penting dalam perkembangan tim nasional Belgia. Ia membuktikan dirinya sebagai salah satu bek tengah terbaik di dunia yang membuat Manchester City bahkan membangun patungnya di luar Stadion Etihad sebagai penghormatan atas jasanya. Belgia juga memiliki bek yang sering diremehkan seperti Thomas Vermaelen. Meskipun namanya tidak sebesar beberapa rekannya, sebelum cedera, ia adalah bek tengah yang solid, andal, dan serba bisa. Bermain bertahun-tahun untuk Ajax, Arsenal, dan Barcelona adalah bukti bahwa ia memiliki kualitas luar biasa. Kemampuannya membaca permainan
dan melakukan tackle bersih yang tepat waktu menjadikannya aset yang berharga. Banyak orang mungkin lupa bahwa ia pernah masuk dalam tim terbaik Liga Premier Inggris. Kemudian ada Jan Vertonghen dan Toby Alderweireld. Secara individu, keduanya adalah bek yang solid, tetapi bersama-sama mereka membentuk duet lini belakang yang tangguh. Mereka menikmati karir panjang di Liga Premier, terutama selama berada di Tottenham Hotspur. Kemitraan mereka menjadi pilar pertahanan Spurs selama bertahun-tahun. Keduanya memainkan peran kunci dalam era keemasan Tottenham, membantu klub hampir memenangkan gelar Liga Premier pada musim 2016-2017 yang akhirnya finish di posisi kedua dan bahkan mencapai final Liga Champions pada tahun 2019. Salah satu pemain yang sering terlupakan hanya karena bermain bertahun-tahun di Liga Rusia adalah Axel Witsel. Witsel adalah metronom lini tengah Belgia yang membawa keseimbangan bagi tim. Kemampuannya dalam mempertahankan penguasaan bola, mengatur tempo permainan, dan menjadikannya penghubung sempurna antara pertahanan dan serangan, memungkinkan De Bruyne dan Hazard untuk tampil dalam performa terbaik mereka. Mereka juga memiliki gelandang yang sangat solid dalam diri Marouane Fellaini. Kebanyakan orang mengenalnya karena rambut ikoniknya dan gaya permainannya yang khas. Namun dengan tinggi 194 cm dan permainan fisik yang kuat, Fellaini menjadi kekuatan di lini tengah. Ia sangat efektif dalam memenangkan duel udara, memotong umpan lawan, serta menahan pemain lawan. Meskipun dikenal sebagai gelandang yang agresif, ia juga memiliki kelincahan mengejutkan yang memungkinkannya bergerak di ruang sempit. Perannya lebih dari sekedar gelandang bertahan. Ia sering beroperasi sebagai gelandang box to box yang mengganggu permainan lawan, merebut bola kembali, dan sesekali menciptakan peluang mencetak gol. Belgia juga memiliki pemain seperti Divock Origi dan Christian Benteke yang sering menjadi opsi pengganti untuk memberikan dampak besar pada pertandingan. Origi menghabiskan hampir satu dekade bersama Liverpool dan menjadi legenda karena momen-momen heroiknya termasuk gol-gol krusial melawan Barcelona dan juga Tottenham. Sementara itu Benteke dikenal sebagai striker yang sangat berbahaya, terutama di masa kejayaannya bersama Aston Villa. Dan tidak lupa ada top skor sepanjang masa Napoli, Dries Mertens. Ia adalah salah satu pemain paling berharga dalam generasi emas Belgia. Meskipun tubuhnya kecil untuk ukuran pemain Eropa, kecepatan, kelincahan, dan kecerdasannya di lapangan menjadikannya ancaman konstan bagi pertahanan lawan. Generasi emas Belgia benar-benar seimbang di semua sisi lapangan. Namun, sebaik apapun mereka di atas lapangan, mereka gagal mencapai kejayaan yang diharapkan karena beberapa faktor utama. Faktor yang pertama, dan mungkin yang paling penting dan krusial, adalah situasi panas dalam tim. Dari semua tim nasional top di Eropa, Belgia mungkin memiliki salah satu dinamika ruang ganti yang paling buruk. Banyak pemain di generasi ini memiliki hubungan yang kurang harmonis satu sama lain. Yang paling terkenal adalah ketegangan antara Kevin De Bruyne dan Thibaut Courtois. Konflik mereka berakar sejak hari-hari awal di Chelsea, di mana Courtois dikabarkan berselingkuh dengan mantan pacar De Bruyne, Caroline Lichnen. Caroline bahkan pernah secara terbuka mengakui bahwa dia berselingkuh dengan Courtois karena menurutnya, Thibaut memberiku apa yang tidak kudapatkan selama 3 tahun bersama Kevin. Bersama Thibaut, aku bisa berbicara tentang segala hal, dan dia bahkan menyiapkan makanan lezat untukku, sesuatu yang Kevin tidak pernah lakukan. Sejak insiden itu, De Bruyne dan Courtois tidak lagi berbicara satu sama lain, menciptakan suasana yang canggung dan penuh ketegangan di ruang ganti tim nasional Belgia. Itu benar, generasi emas Belgia dirusak oleh seorang wanita. Tentu saja itu hanya bercanda, tetapi hubungan yang aneh dan penuh drama di ruang ganti memang menjadi salah satu faktor utama kegagalan mereka. Salah satu konflik lainnya adalah antara Romelu Lukaku dan Michy Batshuayi. Alasan dibalik ketidaksukaan pribadi mereka tidak pernah benar-benar terungkap sepenuhnya. Tetapi selalu ada rumor dan laporan tentang persaingan di antara mereka.
Beberapa spekulasi mengatakan bahwa ini terjadi karena peran mereka yang tumpang tindih di lini serang Belgia. Hal ini tentu saja semakin merusak chemistry tim di lapangan karena rivalitas pribadi perlahan-lahan menjadi lebih dominan dibandingkan kerjasama tim. Permusuhan dalam skuad Belgia semakin terlihat jelas ketika Kevin De Bruyne secara terbuka mengatakan bahwa timnya tidak akan pernah bisa menang karena inti utama tim sudah terlalu tua. Eden Hazard pun menambahkan bahwa lini pertahanan Belgia terlalu lambat. Pernyataan ini langsung dibahas oleh Jan Vertonghen yang berkata, "Saya kira kita tidak bisa menang karena pemain penyerang kita juga terlalu tua." Komentar-komentar pedas ini hanya memperburuk kondisi internal tim. Laporan anonim bahkan menyebutkan adanya perkelahian di ruang ganti antara De Bruyne, Hazard, dan Vertonghen. Situasi semakin panas ketika Thibaut Courtois menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa jika mereka tahu siapa yang membocorkan konflik ini, itu akan menjadi hari terakhirnya di tim nasional. Drama di dalam skuad Belgia tampaknya semakin tak terbendung. Hubungan antar pemain yang buruk ini bahkan sampai bertentangan dengan tradisi tim nasional. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2022, mereka memilih untuk pulang dengan penerbangan terpisah, bukannya bersama dalam satu pesawat seperti biasanya. Bahkan tahun lalu, Courtois dilaporkan mengalami ledakan emosi di ruang ganti. Pada dasarnya, Courtois menyalahkan para pemain muda yang kurang sukses di level klub sebagai penyebab menurunnya performa tim nasional Belgia. Jika Anda berpikir bahwa masalah ini hanya muncul baru-baru ini, sebenarnya sejarah menunjukkan bahwa karakter beberapa pemain Belgia memang sering dipertanyakan. Permusuhan, ego, dan kurangnya kerjasama tampaknya sudah menjadi bagian dari tim ini sejak lama. Selain chemistry yang buruk, ada satu faktor lain yang menghambat kesuksesan generasi emas Belgia, adalah ketidakseimbangan waktu puncak performa para pemainnya. Meskipun mereka berada di generasi yang sama, mereka tidak memiliki puncak performa yang bersamaan seperti tim-tim besar lainnya, misalkan Spanyol dan Jerman. Tim-tim tersebut memiliki kelompok pemain yang mencapai masa keemasan mereka dalam rentang waktu yang hampir bersamaan, sehingga mampu mendominasi turnamen besar. Sebaliknya, Belgia mengalami transisi yang kurang sinkron, dengan beberapa pemain yang mencapai puncaknya lebih lambat, sementara yang lain justru menurun lebih awal. Pemain-pemain seperti Vincent Kompany, Eden Hazard, Kevin De Bruyne, dan Romelu Lukaku semuanya mencapai performa terbaik mereka di waktu yang berbeda, sehingga mereka tidak pernah benar-benar berada di puncak bersama-sama. Hal ini semakin buruk karena para pemain yang paling sedikit menimbulkan masalah di luar lapangan seperti Vincent Kompany, Axel Witsel, dan Marouane Fellaini justru mulai menua dan tidak lagi berada dalam kondisi terbaik mereka ketika tim sangat membutuhkannya. Selain itu, pemain pengganti yang bisa menjadi pembeda seperti Divock Origi seringkali mengalami cedera atau bahkan tidak dipanggil ke skuad pada momen-momen krusial. Pada Piala Dunia 2018 misalnya, Belgia kehilangan beberapa opsi yang bisa memberikan dampak besar. Singkatnya, mereka tidak pernah benar-benar memiliki kombinasi terbaik dari para pemain mereka. Faktor selanjutnya adalah kurangnya chemistry antar pemain. Piala Dunia 2014 menjadi ujian pertama bagi generasi emas Belgia. Mereka melaju dari babak grup tanpa terkalahkan dan dengan mudah menyingkirkan Amerika Serikat di babak 16 besar. Lukaku, Hazard, dan De Bruyne masing-masing menunjukkan momen brilian mereka, memperlihatkan potensi luar biasa tim ini di panggung dunia. Namun di perempat final, mereka kalah 1-0 dalam pertandingan yang ketat melawan Argentina. Meskipun tersingkir, Belgia tampak sangat menjanjikan. Namun, tanda-tanda masalah sudah mulai terlihat. Mereka masih kurang kompak dan belum memiliki pengalaman dalam pertandingan besar. Pada Euro 2016, ekspektasi terhadap Belgia semakin meningkat. Banyak yang memperkirakan mereka akan menjadi pesaing serius. Bahkan beberapa pakar melabeli mereka sebagai salah satu tim favorit untuk juara. Tapi ketika mereka mencapai perempat final, mereka mengalami kekalahan mengejutkan 3-1 dari Wales.
sebuah tim yang seharusnya berada jauh di bawah mereka dalam hal kualitas individu. Kekalahan ini menunjukkan kelemahan mendasar dalam skuad Belgia, kurangnya mental pemenang, dan chemistry antar pemain. Banyak yang menganggap kekalahan dari Wales sebagai titik terendah bagi generasi emas ini. Namun secara individu, mereka terlalu berbakat untuk diabaikan. Harapan kembali muncul. Piala Dunia 2018 di Rusia bisa menjadi kesempatan terbaik mereka untuk membuat sejarah. Di turnamen itu, Belgia tampil luar biasa di babak grup. Mereka menyapu bersih kemenangan, mengalahkan Panama 3-0, menaklukkan Tunisia 5-2, dan menang tipis 1-0 atas Inggris. Di babak 16 besar, ia berhasil mengalahkan wakil Asia Jepang. Performa mereka di perempat final semakin menegaskan kehebatan mereka. Belgia berhadapan dengan Brazil, salah satu favorit utama turnamen. Pertandingan ini menjadi salah satu laga terbaik mereka. De Bruyne dan Hazard bermain luar biasa, sementara Thibaut Courtois menjadi pahlawan dengan serangkaian penyelamatan spektakuler. Belgia menang 2-1 atas Brazil, dan banyak yang mulai percaya bahwa mereka akhirnya siap untuk meraih kejayaan. Setelah kemenangan atas Brazil, banyak yang mengira Belgia akan dengan mudah mencapai final. Di atas kertas, mereka lebih unggul dibandingkan Prancis dalam semifinal. Namun meskipun mendominasi penguasaan bola dengan 64%, Belgia bermain terlalu konservatif di bawah asuhan Roberto Martinez. Mereka tampak ragu-ragu untuk menyerang sepanjang babak pertama, dan akhirnya kebobolan pada menit ke-51 lewat sundulan Samuel Umtiti. Belgia gagal bangkit setelah tertinggal, dan peluang terbesar mereka untuk memenangkan Piala Dunia pun sirna. Mereka akhirnya finish di posisi ketiga setelah mengalahkan Inggris 2-0 dalam perebutan tempat ketiga. Hasil terbaik Belgia dalam sejarah Piala Dunia. Namun bagi banyak orang, ini tetap dianggap sebagai kesempatan terbesar yang terbuang. Banyak yang percaya bahwa Belgia seharusnya bisa mengalahkan Prancis di semifinal, dan bahwa mereka akan lebih unggul jika menghadapi Kroasia di final. Eden Hazard bermain luar biasa sepanjang turnamen dan bahkan memenangkan bola perak, penghargaan untuk pemain terbaik kedua di Piala Dunia 2018. Tetapi lagi-lagi ketika saat yang paling penting tiba, Belgia gagal tampil maksimal. Ketika Euro 2020 tiba, banyak pemain kunci mereka sudah melewati masa puncak fisik mereka, terutama di lini pertahanan. Vincent Kompany telah pensiun, Axel Witsel dan Jan Vertonghen tidak lagi skuad dulu, dan Eden Hazard, salah satu pemain terbaik mereka, terus diganggu cedera, terlihat seperti bayangan dirinya yang dulu. Meskipun begitu, Belgia masih mampu mencapai perempat final, sebagian besar berkat performa Romelu Lukaku dan Kevin De Bruyne. Namun perjalanan mereka harus berakhir di tangan Italia, yang akhirnya keluar sebagai juara turnamen. Dua kekalahan berturut-turut di turnamen besar Piala Dunia 2018 dan Euro 2020 menegaskan ketidakmampuan Belgia untuk bangkit di momen-momen penting. Jika ada satu turnamen yang masih terasa seperti peluang realistis bagi mereka untuk memenangkan trofi utama, Euro 2020 adalah kesempatan terakhir mereka, dan itu berakhir dengan kekecewaan yang besar. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, harapan publik terhadap Belgia sudah jauh menurun. Tim ini sudah tidak lagi skuad 4 tahun sebelumnya. Banyak pemain yang sudah menua, Hazard semakin menurun drastis, dan ketegangan di dalam skuad semakin memperburuk keadaan. Hasilnya, Belgia tersingkir di fase grup dalam salah satu kampanye Piala Dunia yang paling mengecewakan untuk mereka. Namun, momen yang paling diingat dari turnamen ini bukan hanya kegagalan mereka lolos dari grup, tetapi juga beberapa peluang emas yang disia-siakan oleh Lukaku, yang seakan menjadi simbol kejatuhan generasi emas ini. Banyak yang berpendapat bahwa jika saja Lukaku lebih klinis di depan gawang, Belgia mungkin bisa lolos ke babak gugur. Namun pada akhirnya mereka gagal, dan generasi emas ini pun berakhir tanpa satupun trofi utama. Setelah Euro 2024, Kevin De Bruyne memberikan komentar tajam mengenai istilah generasi emas kepada wartawan. Tapi apa itu generasi emas? Apakah milik Anda? Dan Anda mengatakan bahwa Prancis, Inggris, Spanyol, dan Jerman bukan generasi emas. Namun bagi banyak orang,
Kevin De Bruyne salah besar. Belgia benar-benar memiliki generasi emas, mungkin generasi pemain terbaik yang pernah mereka miliki. Secara individu, para pemain ini mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia. Namun seperti yang kita semua tahu sekarang, mereka tidak pernah bisa memenuhi ekspektasi mereka. Dan akhirnya, mimpi itu pun memudar. Generasi emas Belgia yang digadang-gadang sebagai salah satu kelompok pemain terbaik dalam sejarah sepak bola, perlahan kehilangan cahayanya. Mereka punya segalanya, bakat luar biasa, pengalaman di klub-klub elit Eropa, dan kesempatan emas untuk mengangkat trofi besar. Tapi seperti kisah tragis dalam sepak bola, mereka selalu tersandung di saat yang paling menentukan. Dari Euro 2016 hingga Piala Dunia 2018, mereka sempat membuat dunia terpukau, tetapi selalu ada satu halangan yang tak bisa mereka lewati. Entah itu Perancis yang terlalu disiplin, Italia yang terlalu solid, atau bahkan konflik internal yang terus menghantui mereka di ruang ganti. Saat generasi ini mulai menua dan satu persatu bintang mereka pergi, kita semua hanya bisa bertanya-tanya, bagaimanakah jika mereka lebih bersatu? Bagaimanakah jika mereka mencapai puncaknya bersamaan? Bagaimanakah jika ego mereka bisa dikesampingkan demi kejayaan tim? Namun sepak bola tak mengenal jika. Yang tersisa hanyalah sejarah dan pelajaran berharga bagi generasi berikutnya. Generasi emas Belgia akan selalu diingat bukan karena trofi, tetapi karena peluang yang mereka sia-siakan. Sepak bola penuh dengan kisah-kisah seperti ini, tentang kejayaan, kejatuhan, takdir yang terkadang kejam, dan motivasi hidup. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa subscribe Bola Story, karena masih banyak kisah luar biasa lainnya yang akan kita bahas. Jangan sampai ketinggalan.